94,3 FM Moment Radio Love Music and Inspiration. Kita masih ngobrol sama Mbak Ani Janti nih Moment tentang buku terbarunya Biar Tua Tapi Bahagia. Ini udah ada yang tanya via Facebook. Ya, oh di via ini juga sama nih kayaknya. Sebentar ya, kita buka di BBM. Ada Niko Wiharto yang nanya bagaimana sebetulnya membahagiakan diri sendiri kalau udah sibuk sama urusan keluarga dan pekerjaan. Jawabannya sebenarnya sih gampang ya. Kebahagiaan itu kan ada pada diri kita sendiri. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan apa yang udah kita punya. Jadi biarpun kita sibuk sama keluarga, sama pekerjaan ya, dari pagi sampai malam kita kerja, pulang ke rumah masih urusan keluarga lagi ya, anak, mungkin kalau misalnya kita ibu-ibu ya urusan suami, anak ya, ribet pokoknya deh. Sabtu mungkin kita juga mesti lembur misalnya gitu ya. Weekend masih kerja juga, masih belanja misalnya gitu. Tapi karena kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri, jadi kita pintar-pintar aja memanfaatkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Ya kan, nggak beda sama kita memanfaatkan tangan, kaki kita, ya kan, semua deh. Karena sebenarnya kan kebahagiaan itu kan rasa ya. Jadi nggak bisa kita misalnya, jadi bukan satu benda. Jadi karena ada rasa itu ada di dalam diri kita, ya itu galilah, mencoba memanfaatkan, mencoba menggali, mencoba menemukan, pasti dapat kok. Ya kan, itu besar kecilnya itu juga tergantung dari kita sendiri. Sebenarnya misalnya gini, sibuk sama keluarga ya, sibuknya itu apa? Anak misalnya, tapi di antara kenakalan anak itu kan pasti ada kelucuan, ya. Terus misalnya dari suami misalnya gitu, di antara yang nyebelin si suami itu juga pasti ada hal yang bisa bikin kita ketawa kan. Kita ketawa itu sebenarnya kan kita bahagia, ya kan. Jadi mungkin secara nggak sadar aja sebenarnya kebahagiaan itu udah ada, sudah hadir, cuman kita nggak menyadari. Tapi kebahagiaan juga kan bukan tentu berbentuk barang, tapi sesuatu hal. Jadi kan ya nggak harus kita wujudkan ya. Nggak harus kita wujudkan, misalnya kayak kita beli barang sesuatu itu kan ada wujudnya ya, nggak perlu gitu loh. Jadi misalnya dengan kita ketawa aja ya kan, kita bisa ketawa, nggak usah ngakak-ngakak deh, kita ketawa aja itu sudah satu kebahagiaan gitu. Jadi misalnya di antara kenakalan anak ya kan, misalnya di antara tadi lah mungkin ya, hari ini suami kita nyebelin gitu ya, bikin bete kan, bikin galau. Tapi kan nggak seharian itu nyebelin terus kan ya, pasti kan ada juga yang dari omongan suami, ucapan suami juga yang bikin kita ketawa ya kan. Kelucuan anak-anak ya, meskipun anak-anak udah gede ya, udah nggak lucu lagi ya, tapi kan pasti ada kan ya, kita duduk deket anak aja kan, itu satu kebahagiaan. Jadi pasti itu sebenarnya sudah hadir kebahagiaan itu, cuman kita nggak menyadari. Atau kalau pas suaminya lagi nyebelin, ingat dulu badannya masih kurus, sekarang udah agak-agak mengembang, kalian jadi gemuk. Aku jual baca lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang judul bukunya kan Biar Tua Tapi Bahagia, banyak orang yang berpikir bahwa semakin dia tua semakin sulit untuk mencari passion atau sesuatu yang diinginkan gitu kan. Passion bisa dari hobi atau dari apa. Kalau dari sharing sama teman-teman di buku Biar Tua Tapi Bahagia ini, ada nggak sih pengalaman? Pengalaman sebetulnya ya, kalau kita menuju ke usia tua ya, itu kita harus punya hobi. Apalagi itu kita yang misalnya udah pensiun ya, kita karena dari hobi itu mendatangkan kebahagiaan. Hobi apa aja? Hobi tanaman misalnya ya, terus atau hobi koleksi barang, misalnya koleksi yang barang-barang antik atau apa ya, atau misalnya kita punya ketemu teman aja, duduk ngopi sama teman, itu juga hobi loh sebetulnya ya kan. Jadi hobi itu nggak harus sesuatu yang merepotkan kita, bukan. Kalau hobi sebetulnya nggak ada yang merepotkan ya, karena itu kan sebenarnya kan hobi itu membahagiakan ya, sesuatu yang kita senangin gitu ya gitu kan. Jadi hobi itu bisa kita ciptakan berupa apa aja, kapan aja, dan di mana aja, dan hal-hal yang kecil juga. Dan satu lagi kita harus tetap sibuk, ya kan, supaya kita tuh nggak pikun. Ya, jadi kalau kita pikun kan kita nggak happy kan, apa semua lupa, itu kan lama-lama sebel juga ya gitu. Nah itu kita harus tetap sibuk, punya kesibukan ya kan, meskipun sebenarnya sih kesibukan itu kan nggak harus yang pensiun ya. Jadi misalnya kayak ibu-ibu muda mungkin yang belum bisa kerja karena anak-anaknya masih kecil ya, jadi kita harus di rumah, waktu kita harus lebih banyak untuk anak-anak ya kan. Pada waktu saat anak-anak misalnya sekolah
ya kan kita kan bengong tuh, ya kan tunggu anak-anak sekolah dari pagi, mana jam 8, jam 7 udah berangkat, ya kan pulang-pulang. Sekarang kan anak sekolah kan pulang sore ya, jam 4 baru sampai rumah misalnya gitu. Itu kan, dan kita dari pagi sampai sore itu kita ngapain? Kalau kita bengong kan itu maksudnya sesuatu yang wasting time banget ya buat kita. Jadi misalnya kita kursus apa yang kita suka ya, mau terserah, mau kursus masak, mau kursus apa namanya interior atau apa ya kan banyak ya, atau kursus bahasa misalnya gitu kan, itu kan untuk mendatangkan kebahagiaan buat kita. Ya, kesibukan itu sebetulnya mendatangkan kebahagiaan. Tapi ada juga sih yang happy, yang hela-hela di rumah tidur-tiduran gak kalau anak berangkat kita tidur lagi, kan boleh aja ya, balik ke pilihan masing-masing kali ya. Makanya sebenarnya bahagia itu adalah pilihan, ya kan. Jadi kita mau memilih kebahagiaan yang dari mana sumbernya, itu bisa kita lakukan gitu. Jangan lupa momen kita masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Ani Jati tentang bukunya yang terbaru, buku ketiga, Biar Tua Tapi Bahagia. Ini ada juga bisa sharing komen melalui Facebooknya Women Radio di Women Radio Jakarta, atau juga bisa kalau mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Eni via SMS di 08-12-943. Nah ini sekarang udah ada Mbak Eni nih di Jakarta Timur yang SMS-nya agak lumayan panjang karena sekalian curhat kali ya. Boleh, nggak apa-apa ya, boleh ya Mbak ya. Karena udah biasa dengan narasumber juga yang punya problematika mungkin yang sama. Nih Mbak Eni, selamat pagi Mbak Eni, apa kabar? Baru gabung katanya, baru dengerin Women Radio, baru stay tune. Lagi ngebahas buku Biar Tua Tapi Bahagia. Kalau aku termasuk apa nih, dulu tuh belum tua kali ya Mbak, soalnya aku merasa sepertinya kurang bahagia dari mulai pacaran dengan suami sampai dengan menikah. Selalu bergantung dengan suaminya katanya. Dari dulu kalau mau kemana-mana dianterin, sampai kok kayaknya ada perasaan sangat bergantung sama suami. Terus akhirnya dia tuh merasa tidak punya teman. Dan kerjanya sehariannya hanya bekerja, ngurus anak, kadang-kadang bete, nggak punya teman. Apalagi kalau mau curhat misalnya cuma sama suami, nggak bisa sama teman-teman yang lain. Kira-kira tuh bagaimana ya cara biar dia bisa bahagia gitu Pak? Mungkin kayaknya ada tadi ya yang ceritanya mirip-mirip kan ya. Udah apa, jadi kayak tadi kan ada salah satu narasumber yang itu seberang sahabat saya ya. Tadi ini semua diatur sama suaminya, ya kan. Malah kita tadi kan sempat ledekin itu, makan pun kalau bisa kali diatur sama suaminya ya. Makan minum ya, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum diatur suaminya. Tapi dia bisa mencari celah-celah di mana kebahagiaan itu bisa ditemukan, ya kan. Itu tadi dengan mensyukuri, mencari hal yang bisa kita syukuri di mana. Ya kan, kata teman saya tadi, dia mensyukuri karena dia umur sampai umur 27, ya kan, dia belum pernah pacaran satu kali pun. Orang lain udah patah hati berkali-kali, dia satu kali pun belum. Ya kan, tiba-tiba datang si Arjuna melamar, ya kan, 3 bulan pacaran, mereka nikah sampai sekarang, ya kan. Nah itu dia, kita harus mencari celah di mana sumber kebahagiaan itu ada. Karena sebetulnya kebahagiaan itu kan ada pada diri kita sendiri, ya kan. Balik lagi, berkali-kali saya bilang ada di diri kita sendiri, tinggal kita caranya manfaatkan gimana, ya kan. Jadi mencari, misalnya sekarang cuma ada anak, suami di rumah sehari-hari, ya kan, sama suami mungkin nggak boleh pergi, ya kan, nggak boleh, jadi sangat terikat seperti kayak teman saya tadi ya. Di rumah itu juga banyak sumber kebahagiaan sebenarnya, ya kan. Misalnya Mbak Eni misalnya punya hobi masak, ya kan, bisa dikembangkan gitu kan, dikembangkan masak. Misalnya nggak boleh pergi keluar untuk kursus masak ya, beli aja buku-buku sama suami hari Minggu dari buku ya, gitu ya. Itu dikembangkan ya, belajar masak, siapa tahu bisa buka catering lama-lama kan, ya. Menambah pemasukan, suami tambah bahagia ya, kan. Makanya jadi kita harus pintar-pintar mencari sumber kebahagiaan yang ada di sekitar kita, ya kan, yang sumber awalnya itu kan ada pada diri kita sendiri. Tapi di sekeliling kita ini kan sebenarnya ada, ya kan. Kayak misalnya sekarang ini saya cuma berada di ruangan yang satu kotak ini ya, tapi kan sumber kebahagiaan sekeliling saya banyak, ya kan. Saya bisa ngobrol sama, kenalan sama penyiar yang cantik dan ganteng ini, ya kan. Jadi pandai-pandailah mencari sumber yang ada di sekitar kita yang bisa membahagiakan kita, ya kan. Misalnya sekarang Mbak Eni punya hobi baca buku misalnya, ya kan, ke toko buku hari Minggu, Sabtu sama suami, beli buku sebanyak-banyaknya, ya kan, baca di situ, ya kan. Jadi atau mungkin bisa belajar bahasa dari kita beli buku itu juga bisa, ya kan. Misalnya buku-buku bahasa Prancis atau bahasa Belanda tanpa harus keluar rumah, ya kan, kita belajar sendiri ya. Atau misalnya
kalau misalnya suami punya rezeki, kita bisa minta beliin laptop atau PC ya, kita bisa di rumah ngobrol lewat Facebook misalnya kan, atau sekarang jualan online juga kan lagi jualan online ya, gandrung ya ibu-ibu rumah itu tangga. makanya jadi banyak sebenarnya sumber yang ada sekeliling kita yang bisa membangun kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan patah arang Mbak Eni. Jangan patah semangat Mbak Eni. Ayo. Kita masih ada lagi nih beberapa pesan singkat yang nanti akan kita bacakan. Jangan lupa Woman, kalau misalnya Anda mau sharing komen sama Mbak Ani boleh ya di 08 1212943, atau mau tanya-tanya tentang bukunya juga masih terus akan kita ulas juga tentang buku Mbak Ani yang terbaru, yaitu Biar Tua Tapi Bahagia. Jangan lupa di 08 1212943. Jangan lupa nanti juga Mbak Ani mau ada 3 buku ya yang mau dikasih buat Woman semua, jadi ditungguin aja, nanti ada pertanyaan dari Mbak Ani. Stay tune terus di Woman Radio.